Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap waktu yang kami lewati, baik itu dalam keadaan suka maupun keadaan duka, ketika kami jalan berserta dengan Tuhan, kami yakin pasti itu waktu yang kami lalui akan waktu yang baik. Dan terutama ketika kehidupan kami memenuhi kerinduan Tuhan, dan ketika kami ada kerinduan, ada keinginan, Tuhan akan menjawab dengan waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Meskipun kami harus sabar menunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan waktu yang sangat terbaik bagi kami. Dan kami mengucap syukur hingga pada saat ini kami bisa ada datang ke rumah Tuhan. Kami bisa datang kepada Tuhan, berdoa di pagi hari, menikmati firman, bersekutu bersama orang-orang percaya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Roh Kudus supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, setiap firman-Mu berikan kami kemampuan untuk melakukannya. Dan kami percaya ketika kami melakukannya, kami akan menerima mujizat Tuhan, kasih Tuhan, hiburan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, jalan keluar dari Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah ada Allah yang hidup, Allah yang peduli, dan Allah yang kekal, dan Allah yang sanggup melakukan segala perkara untuk kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi bagi kita yang ada di rumah Tuhan di GSJA Ebenezer dan Ambengan 2. Dan juga selamat pagi buat Bapak Ibu yang sedang mengikuti dan menyaksikan doa pagi kita di channel YouTube GSJA Sidang Jemaat Allah Ebenezer Ambengan 2. Saat ini kita akan membaca WPDA kita, waktu pribadi dengan Allah, dengan tuntunan Alkitab kita yang di Gandumas. Kita penuntun renungan selama 2 tahun. Saat ini pembacanya sudah masuk di dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11 ya, ayat 25 sampai 30, tapi saya akan mensoroti di ayat 28 sampai 30 pada pagi hari ini. Matius pasal 11 ya, ayat 28 sampai 30. Saya akan baca, mungkin kita akan baca bersama ya Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan. Ayat 28 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Yang sudah ketemu baik di Alkitab kita maupun di HP suci kita. Kita buka Alkitab kita, Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, ketika Yesus datang ke dunia ini pada abad pertama ini, dia memberikan undangan kepada umat pilihan Allah yaitu bangsa Yahudi. Dan kita tahu pada abad pertama sebelum Masehi tersebut, saat itu bangsa Yahudi, bangsa Israel dijajah oleh pemerintahan Romawi. Nah, walaupun ada di tanah sendiri, di negeri sendiri, tetapi ketika dijajah oleh bangsa lain, yaitu kalau Israel saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi, apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan untuk kehidupan ekonomi mereka atau kehidupan untuk negara mereka, tetapi karena mereka dijajah, mereka harus membayar upeti atau pajak kepada negara yang menjajah mereka. Saat itu adalah Romawi. Dan tentu namanya hidup di dalam penjajahan tidak menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Mereka bekerja seperti bangsa Israel waktu ada di Mesir, dijajah, suruh bekerja paksa dari pagi sampai malam atau malam sampai pagi. Tentu tidak enak. Indonesia juga pernah mengalami penjajahan pada selama dijajah bangsa Belanda 350 tahun, dijajah oleh bangsa Jepang selama 3,5 tahun, belum lagi negara-negara lain. Sungguh menyenangkan, walaupun ada di negara sendiri, tapi ketika dijajah itu sangat melelahkan, sangat menyedihkan, dan sangat gak tahu apa sih penderitaan apa lagi yang harus dihadapi, karena sangat tidak menyenangkan. Nah saat itu
bangsa Israel ketika dijajah oleh bangsa Romawi, mereka harus membayar upeti atau pajak apapun yang mereka kerjakan. Mereka bekerja dan hasilnya diserahkan kepada, harus membayar peti atau pajak. Bahkan orang Israel yang bekerja kepada bangsa Romawi, yaitu kepala orang-orang pajak yang bekerja di bagian bidang perpajakan, memajaknya, meminta upeti atau pajakan kepada setiap orang yang bekerja, itu bahkan bukan melebihi aturan dari pemerintah pusat, yaitu kerajaan Roma. Harusnya 10%, bisa sekarang bisa 11 atau 12%. Bahkan 3 sampai 4 kali. Nah, jadi waktu Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang kamu yang letih, lelah, lesu dan beban berat. Waktu Yesus mengajak ini, undangan ini ditujukan kepada bangsa Israel saat itu. Secara jasmani mereka beban berat. Kenapa? Mereka bekerja keras, mereka bekerja untuk kehidupan ekonomi, tetapi di sisi lain mereka harus membayar pajak. Sama saat ini ya, kalau Bapak Ibu mempunyai sepeda motor, jangan dimakan motornya, pajak tiap tahun harus bayar. Punya mobil harus bayar pajak. Punya rumah kalau punya ya, bayar pajak. Apapun, bahkan kalau kita makan di restoran, bayar pajak. Tanpa kita sadari kalau kita mobil ada pajaknya. Nah, orang-orang pajak saat itu kebanyakan mereka mengambil kesempatan kepada bangsa Romawi. Jadi setiap orang Yahudi bekerja di negerinya sendiri, ketika mereka harus membayar pajak, wow, itu sangat berat bagi mereka. Karena bukan hanya sekedar diwajibkan 10%, tetapi orang pajak itu menagih lebih. Contohnya Sakeus, kepala pemungut cukai. Harusnya 10% saja, tapi mereka bisa 3 sampai 4. Maka Sakeus mengakui ketika dia bertobat, mau mengikuti Tuhan, sungguh-sungguh mengakui dosanya, dia katakan kepada Yesus, Tuhan, kalau ada orang yang aku akan 50% dari harta aku akan kukembalikan kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, perhatikan, yaitu bayar pajak, akan kukembalikan 3 sampai 4 kali lipat. Berarti kan luar biasa sih Sakeus ini. Memajak dari pemerintah misalkan 10%, ini sampai 3 atau sampai 4 kali, 3 sampai atau 4 kali lipat. Berarti bisa 30%, 40% memajak, minta pajak dari setiap orang-orang Yahudi yang bekerja. Kalau kerja pengusaha itu kaya besar, ya memang pajaknya lebih besar lagi. Tapi kalau yang kerja pas-pasan tiap bulan, UMR dan lain-lain, 10% juga berat, apalagi bisa 3 sampai 4 kali lipat. Jadi membuat bangsa orang Yahudi tiap hari itu rasanya hidupnya, apapun mereka kerjakan, akhir bulan atau hampir tiap hari mereka harus mikir, wah kita sedang dijajah, harus bayar pajak. Sudah stres, sudah tegang hidupnya. Kenapa? Jangan lupa kalau mereka dapat penghasilan, bayar pajak. 3 kadang sampai 4 kali lipat. Itu kepada orang-orang tukang pajak yang kelewatan gitu ya, yang nggak memenuhi aturan, melebihi gitu aturan pajak dari pemerintah pusat, yaitu bangsa Romawi. Jadi bangsa Israel begitu stres. Lalu kedua itu dalam hal kehidupan jasmani. Dan yang kedua juga soal pajak dan juga perhatiannya, apapun yang kita kerjakan pasti diawasi. Namanya juga kita sedang dijajah oleh bangsa lain. Tentu walaupun di tempat sendiri tidak menyenangkan. Bapak Ibu yang pernah tinggal waktu masa penjajahan, merasakan enggak ya, pada zaman Belanda atau Jepang dijajah. Enggak enak, hidup pasti selalu dengan diperhatikan oleh bangsa penjajah. Secara jasmani, lalu secara rohani juga. Waduh, bangsa Yahudi juga ikut stres atau pusing. Kenapa? Melakukan hukum Musa, yaitu 10 Taurat, itu udah sangat berat bagi mereka. Ditambah lagi tambah peraturan hukum dan peraturan-peraturan nenek moyang yang diharuskan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, menjadi beban mereka. Secara jasmani mereka udah capek, berat menjalani kehidupan ini. Loh, secara rohani harusnya spirit datang beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, harusnya nggak berat juga ya. Tetapi pada saat itu begitu berat juga. Apalagi waktu itu suara kenabian sudah tidak ada, karena selama 300 tahun mereka tidak lagi mendengar suara Tuhan. Lalu datanglah Sang Juru Selamat Mesias, Yesus Kristus.
Waktu Yesus mengajarkan ajakan surgawi ini, mari kepadaku semua hai yang letih lelah lesu dan memberat. Harusnya mereka secara rohani juga mereka senang. Sebelum ada Yesus mereka harusnya senang ya, kita beribadah memuliakan Tuhan. Tapi saat itu juga berat. Karena apa? Bukan hukum Taurat saja yang harus mereka lakukan. Hukum tradisi nenek moyang Yahudi itu harus dilakukan juga kalau mau ibadah mereka berkenan. Dan itu juga nggak jauh juga dari namanya ekonomi. Jadi kalau datang ke Bait Allah ada dosa apapun harus ada pengorbanan. Pengorbanan apa? Beli kambing, beli domba untuk dikorbankan. Dan belinya di mana? Ya, gak jauh-jauh kepada orang-orang sekitar di Bait Allah itu. Ya, sehingga waktu itu pernah Yesus marah di Bait Allah ya. Rumahku disebut rumah doa, tapi banyak orang tukang penjual. Karena penjual itu mereka tahu setiap orang yang datang ke Bait Allah harus ada pengorbanan. Kalau mau ada kesucian, kedamaian dan hidupnya, penebusan dosa harus ada yang dikorbankan. Melalui apa? Beli kambing, lalu dan dipersembahkan ke imam-imam, dikorbankan dan dagingnya dikasih dan lemaknya mereka bawa pulang. Jadi sesuatu yang mereka korban, duit lagi, ekonomi lagi. Secara jasmani mereka susah untuk berjumpa dengan Tuhan, susah untuk menikmati hidup ini. Secara rohani mereka juga susah juga untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Ada peraturan yang berat. Selain peraturan hukum Taurat, mereka juga melakukan hukum tradisi nenek moyang Yahudi. Yang diajarkan oleh siapa? Ahli-ahli Taurat. Oleh siapa? Orang Farisi yang tahu firman, yang tahu akhlak. Aji mumpung. Jadi sangat berat kehidupan mereka. Waktu mau dalam hidup ini mau bekerja, mukanya tegang terus. Karena memikirkan pekerjaan, memikirkan ekonomi. Mau datang ke rumah Tuhan juga mukanya pernah tegang. Kenapa? Berat juga mau datang ke rumah Tuhan. Pernah Bapak Ibu melihat seseorang ke gereja datang dengan muka yang lesu dengan tegang? Saya pernah melihat loh. Ada jemaat kita ketika datang ke gereja harusnya sukacita, haleluya ke rumah Tuhan ya, ingin menikmati hadirat Tuhan, ingin memuliakan Tuhan, tapi datang dengan muka yang kayak pepaya begitu. Apa Pak? Saya tegur. Ada, karena mungkin saya ingat ketika mereka dia curhat apa, stres kehidupan menimpa hidupnya. Disinilah Yesus sebagai sang juru selamat, dia katakan, mari kepadaku semua yang letih, lelah, lesu dan beban berat, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, ini yang diharapkan, ini yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi ya. Karena mereka mendengar bahwa Mesias akan datang. Mesias datang, mungkin mereka pikir sang juru selamat datang untuk membebaskan mereka dari perbudakan, yaitu jajahan. Tapi Yesus datang bukan hanya untuk membebaskan mereka dari jajahan secara jasmani, tapi juga secara rohani, di mana mereka terbelenggu dosa. Dan ketika Yesus tawarkan ini, bukankah Yesus juga menawarkan Injil Kerajaan Allah? Waktu Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, itu akan membawakan kedamaian, sukacita. Tetapi juga dibarengi ketika Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, Yesus juga mendemonstrasikan kuasa Allah dalam hidupnya. Sehingga mereka yang sakit disembuhkan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang kerasukan setan sehingga membuat mereka demam tinggi karena kerasukan setan. Yesus bisa mengusir setan itu, dan orang yang kerasukan setan bisa bebas sembuh dari sakit demamnya. Wow, ini yang dinanti-nantikan orang Yahudi. Inikah sang Mesias? Ya, Yesus kata, mari kepadaku semua yang letih, lelah, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, baik secara jasmani maupun rohani. Lalu dia katakan apa? Dan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wow. Mereka yang sudah terbelenggu budak di negeri sendiri, bangsa Yahudi, budak dari bangsa Roma, terbelenggu, kehidupan seorang budak tidak menyenangkan. Terlebih juga secara rohani, sangat berat untuk berjumpa kembali kepada Tuhan, sangat berat untuk mendengar firman Tuhan, Taurat Tuhan, karena ada peraturan-peraturan yang mereka harus bayar. Tapi Yesus datang dengan penuh tawaran yang memberikan kelegaan
ketenangan. Syaratnya belajarlah kepada Yesus. Belajarlah kuk yang kupasang. Kuk memang kalau kita tahu ke zaman itu seperti seperti binatang. Kuk itu adalah untuk mematuhi setiap sapi, 2 orang yang dipasang kuk ini supaya mereka bisa berjalan bersamaan dan bisa mengikuti arahnya yang dalam bajak sawah dan lain-lain gitu. Nah, itu bicara aturan-aturan juga, peraturan-peraturan. Yes. Yesus juga datang memberikan kelegaan, sukacita, tapi juga memberikan peraturan, yaitu firman Tuhan. Ketika kita taat terhadap kuk yang dipasang Yesus, taat kepada firman yang Tuhan ajarkan. Wow, memang berat Bapak Ibu mengikuti firman Tuhan, tapi mudah juga dengan pertolongan Tuhan. Kenapa? Ketika kita mengikuti setiap ajaran Tuhan, melalui firman Tuhan kita baca, kita ikuti setiap perintah-perintah Tuhan di firman Tuhan tersebut. Wow, mujizat juga akan menyertai kita. Amin. Yohanes 1 pada mulanya firman, dan firman itu adalah Allah. Ketika kita membaca firman, kita mengikuti perintah dari firman Tuhan yang adalah Allah sendiri. Apa yang gak bisa dibebaskan dalam hidup kita? Keterikatan apakah? Dosa? Beban berat, masalah apakah? Pekerjaan, persoalan rumah tangga, ekonomi, dan lain-lain. Tuhan bisa sanggup menolongnya. Amin. Asal kita mau belajar kuk yang Tuhan itu, firman Tuhan yang Yesus ajarkan. Selain firman Tuhan yang penuh dengan kedamaian, Injil yang Tuhan sampaikan sendiri, tetapi juga ada kuasa firman, ada kuasa Tuhan menyertai ketika kita belajar firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri yang adalah firman. Wow, puji Tuhan kalau gereja kita ada sarana-sarana untuk terus bisa melihat kemuliaan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, bahkan kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Supaya kita bisa menikmati kuasa firman Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan? Melihat Yesus sang pribadi yang penuh dengan rendah hati dan juga ajaran-ajaran yang menyejukkan iman kita, menyegarkan iman kita, serta kuasa yang ada dalam firman Tuhan itu. Apa yang kita lakukan? Yang 4M. Supaya kita bisa melihat kuasa firman Tuhan. Yaitu membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Disitulah kita melihat Tuhan bekerja melalui firman Tuhan yang kita lakukan secara kita responi dengan benar, yaitu 4M. Bacakah firman Tuhan setiap hari? Puji Tuhan, sarana yang gereja kita, GSJ Ebenezer, untuk membaca firman Tuhan menuntun dari Kejadian sampai Wahyu. Yang pertama melalui WPDA. Bapak Ibu pasti dikirimi oleh setiap ketua area, staf pastoral atau ketua wilayah HF renungan WPDA, waktu pribadi dengan di HP kita, mulai grup WhatsApp ya. Pasti ada kan? Siapa yang dapat pada pagi hari ini? Grup WPDA secara tulisan. Lalu kedua, gereja ini menyediakan sarana untuk kita membaca firman, mengalami firman melalui apa? Melalui renungan 1 menit video. Siapa yang sudah menyaksikan renungan 1 menit melalui grup WhatsApp kita? Ada yang sudah menyaksikan, membukanya, klik pada pagi ini. Tadi pendeta Kevin sudah kirim. Ada? Belum buka? Buka dong. Di situ saya. Supaya kita bisa teratur membaca. Sarananya puji Tuhan, gereja menyediakan itu. Ada yang merekamnya, hamba Tuhan mempersiapkannya, ada IT dengan ada juga yang membagikannya, pendeta Kevin membagikan melalui grup besar membagikan kepada grup masing-masing, yang 11DG, Alive ya Alive, HF ya AF, komisi ya komisi, supaya semua bisa mendapatkan makanan rohani 1 menit, baik secara visual maupun audio visual. Lebih enak ya kan? WPD aja kita baca firman Tuhan, kita bergumul. Tapi ketika dikasih video, visual kita dilihat, sangat senang. Apalagi dengan audionya, itu suaranya. Wow, saya sangat luar biasa. WPD kita, baik WPD secara 1 menit ini dijabarkan, lalu kedua melalui video klipnya 1 menit, lalu melalui on-site-nya, yaitu datanglah di host family kita masing-masing, datanglah di doa malam, datanglah di doa pagi, on-site ya kan, datang juga ibadah-ibadah kita lakukan di
Ebenezer Ambengan 2 atau di satelitnya. Supaya apa? Ketika kita merasakan firman Tuhan, itu yang memberikan kelegaan. Ketika kita letih, lelah, lesu, berat, memikirkan rumah tangga, memikirkan pekerjaan usaha kita, memikirkan masa depan kita, Yesus katakan, mari kepadaku semua yang letih, lesu, karena memikirkan, datanglah padaku melalui firman Tuhan. Dan puji Tuhan, firman Tuhan ini begitu menyertai kita melalui sarana-sarana gereja berikan. Jadi kita bisa mengikuti dengan teratur. Apa sih yang gak bisa perbuat Bapak Ibu? 2 tahun kita melalui pandemik ya, terbatas waktu, mau ke gereja dilarang ya kan oleh pemerintah, punya kuasa melarang kita datang beribadah, datang bekerja, datang ber-AF, dilarang ya karena dia punya kuasa. Terima kasih Pak. Tapi puji Tuhan, dan ada berapa banyak pengalaman pahit ketika kita mengalami bencana pandemik. Berapa banyak yang dari hidup kita kehilangan orang kita cintai di saat pandemik. Keluarga kita, suami atau istri atau anak. Tapi puji Tuhan, kalau sampai saat itu Tuhan kita bisa melewati saat itu. Terima kasih Tuhan. Sehingga kembali aku bisa beraktivitas baik bekerja maupun bergereja. Kembali bisa berhouse family, atau kembali lagi bisa datang doa pagi atau doa malam, atau beribadah untuk menikmati firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan bersama orang-orang komunitas kami di Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer ini. Harusnya kita bersyukur karena Tuhan masih sanggup memberikan kedamaian, kelegaan, jalan keluar, bahkan mujizat. Amin. Belajarlah kepadaku yang rendah hati dan lemah lembut. Kita belajar kepada Sang Pemberita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Punya kuasa, punya karisma, tapi rendah hati untuk memanggil semua. Enggak peduli status kita orang berdosakah, pemungut cukaikah, nelayankah, orang akademikah. Datang kepada Tuhan. Kalau kita merasa kita perlu Tuhan, datanglah. Bacalah firman, lakukanlah firman, ikuti aturan-aturan firman. Gereja adalah mewakili peraturan daripada firman. Gereja membuat doa pagi, doa malam, house family, itu bukan tujuan untuk melelahkan kita Bapak, tidak, memberikan kelegaan. Bahkan dipermudah dengan program WPDA-nya secara tulisan maupun secara audio visual. Walaupun istilah kita terbatasi perjumpaan onsite kita pada 2 tahun yang lalu, tapi program-program gereja tetap sampai pada kita. Supaya tujuannya apa? Kita tetap bisa berkomunikasi dengan Allah. Supaya tujuan tetap apa? Supaya kita bisa saling bisa berjumpa dengan orang-orang kita kasih, walaupun secara virtual, tapi kita tetap bisa bertumbuh rohani kita. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan dan datanglah pada Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selamanya, Tuhan penuh kasih. Tuhan maha kuasa dan Tuhan sanggup. Apa yang bisa Tuhan ingin lakukan pada pagi ini untuk kita? Pergumulan apa? Persoalan apa? Datanglah pada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini kamu udah lebih banyak datang doa pagi, puji Tuhan. Apakah banyak pergumulan? Jodoh, kuliah, masa depan, pekerjaan? No problem. Sejak masih muda kita sudah datang, sering datang kepada Tuhan. Wow, saya yakin sampai masa tuanya akan tetap datang pada Tuhan. Kebanyakan orang, kita nggak tahu, nggak boleh hakimi. Gila, perlu Tuhan baru datang. Yang sudah masa tua baru datang Tuhan. Waduh, udah nggak maksimal lagi datang pada Tuhan. Apalagi melayani Tuhan. Tapi saya senang. Kalau banyak anak muda bisa datang pada Tuhan, bahkan melayani Tuhan, sangat-sangat maksimal. Masih sehat, ya kan? Kalau udah sakit, udah jangan harap bisa melayani. Datang aja nggak bisa, apalagi melayani. Tapi puji Tuhan, mau ada pergumulan berat atau sedikit, ada sukacita atau tidak, ketika datang pada Tuhan, Tuhan sangat senang. Katakan, Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Kelegaan, sukacita.
orang lain bisa menghina kita, mengucilkan kita, tidak menghargai kita. Tapi Yesus sang pribadi yang rendah hati dan lemah lembut selalu menghargai, selalu siap mendengarkan curhatan kita, dan selalu siap tangannya untuk menolong kita. Ketika aku berbeban berat, ku datang pada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berbeban berat, mari kita akan menjadi. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Angkat suara kita dan berkata kepada Tuhan, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, mari kita bangkit berdiri. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Sang Yesus. Berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Mari kita angkat. Yesus, 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 Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku tinggikan. Mari kita angkat tangan kita akan didoakan dan diberkati oleh Bapak Gembala kita, sidang kita, Bapak Pendeta Tio akan berdoa buat kita semua dan menutup ibadah doa pagi hari ini. Ku tinggikan, ku agungkan. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini kami telah menikmati hadirat Tuhan,
baik yang di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah doa pagi secara live streaming. Kami bersyukur Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami, dan kami juga percaya doa-doa kami secara pribadi pada waktu kami memuji menyembah Engkau, Engkau mendengarkannya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sampai saat ini Tuhan, hati-Mu terbuka untuk kami, sehingga ketika kami ada dalam situasi yang membuat kami letih, lesu, dan berbeban berat dengan pergumulan-pergumulan kami, Engkau tetap menantikan kami, Engkau mengundang kami, bahkan Engkau benar-benar mau mengajak kami untuk melihat betapa indahnya, untuk mau memikul kuk yang Kau pasang dan belajar daripada Engkau, karena Engkau adalah pribadi yang sangat rendah hati dan membuat kami bisa tenang. Engkaulah guru kami yang terbaik Tuhan, Engkau pengajar kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mempercayakan kepada kami kuk-kuk yang boleh kami pikul, dan biarlah kami bisa menikmati kebersamaan dengan Engkau sementara kami memikul kuk yang Tuhan percayakan untuk kami pikul. Apakah itu kuk pekerjaan kami, apakah itu kuk pelayanan kami, apakah itu kuk yang terkait dengan studi kami, maupun kuk-kuk yang terkait dengan pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi sebagai seorang anak manusia. Tetapi kami akan memikulnya karena Engkau mau memikul bersama dengan kami, dan sehingga kami bisa menikmati betapa indahnya berjalan bersama dengan Tuhan, dan betapa ringannya memikul kuk yang Engkau juga pikul bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya dan kami semua yang mendengarkannya, supaya kami bisa bertumbuh di dalam Engkau. Bapa di surga, sementara hati kami dipenuhi dengan rasa syukur, kami juga tetap berdoa sebagai anak bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami warga negara Indonesia, tapi kami juga warga negara kerajaan sorga. Dan sementara kami sebagai warga negara Indonesia ini Tuhan, kami ingin berdoa, Tuhan lindungi sertai bangsa kami ini. Biarlah perjalanan bangsa kami ini akan searah dengan apa yang telah Tuhan gerakkan di dalam hati para pendiri bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang tetap bisa memiliki hati dari semua orang yang terbuka kepada pimpinan Tuhan, takut akan Tuhan. Biar rencana-Mu untuk bangsa kami ini digenapi. Betapa dahsyatnya Tuhan, kami adalah bangsa yang terdiri dari pulau-pulau di Indonesia ini, yang kalau kami perhatikan firman Tuhan, bahwa Tuhan telah sejak lama mengatakan pulau-pulau akan diberkati, dan kami adalah bagian dari bangsa di dunia ini yang terdiri dari pulau-pulau baik besar dan kecil. Biar Tuhan akan genapi firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan jauh hari sebelum Tuhan Yesus hadir, dan kiranya sekarang setelah Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, pulau-pulau di Indonesia akan menjadi pulau-pulau yang dipenuhi dengan kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu kami berdoa Tuhan, dari presiden sampai yang terendah, berikan kepada para pimpinan kami ini hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka juga bisa memimpin dan menjalani kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk memimpin negara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan tolong bangsa Indonesia menjadi bangsa yang survive, bahkan bisa menjadi bangsa yang unggul di tengah-tengah bangkitnya bangsa-bangsa di dunia yang pada saat ini antara satu dengan yang lain ada persaingan-persaingan baik secara politik, secara sosial atau ekonomi, dan kadang-kadang bisa membuat situasi yang tidak mudah untuk kami menjalaninya. Tapi kami mohon Tuhan, meskipun ada yang mengatakan tahun ini tahun tidak mudah, tapi biar Tuhan memakai kondisi yang ada supaya bangsa kami bisa bersatu untuk membangun negara yang kuat dan membuat negara kami sejahtera. Tidak lupa kami berdoa untuk kota kami, kota Surabaya, di mana kami tinggal. Tuhan, kami tetap juga ingin berdoa biarlah kota Surabaya diberkati oleh Tuhan. Sementara kami sebagai warga Surabaya, Tuhan akan tolong kami juga bisa terlibat dengan baik, sehingga kami juga menciptakan iklim yang baik, sehingga kota ini kota yang disejahterakan oleh Tuhan. Karena kami percaya kalau kota ini sejahtera, kami pun sejahtera. Untuk itu kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin di kota ini. Tuhan, biarlah hati mereka akan dipenuhi dengan rasa takut pada Tuhan, memperjuangkan orang-orang yang terpinggirkan, supaya orang-orang terpinggirkan juga bisa menikmati kebaikan-kebaikan dari Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kota ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia Tuhan,
termasuk gereja sidang jemaat Allah, Tuhan akan berkati, sehingga gereja-gereja akan menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, sementara anak-anak Tuhan yang menjadi bagian-bagian dari jemaat gereja-gereja di Indonesia akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia, akan bertumbuh di dalam Tuhan, menghidupkan firman Tuhan, menghidupkan karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga setiap anak Tuhan, setiap gereja Tuhan bisa bahu-membahu membangun kerjaan Tuhan di Indonesia ini. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari iri hati, jauhkan dari sikut-menyikut antara satu gereja dengan yang lain. Biarlah pemimpin-pemimpin gereja akan takut akan Tuhan, dan jemaat-jemaatnya juga akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami yang kami kasihi di GSJ Ebenezer ini Tuhan, di Jalan Ambangan 2, baik yang di pusat maupun satelit-satelitnya Tuhan. Kami berdoa Engkau berkati Tuhan. Kami merindukan ada gerakan Tuhan di gereja kami ini Tuhan. Tuhan, biar Tuhan akan juga menolong agar gereja ini akan dipenuhi kembali oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Apabila ada karena sesuatu hal, ada cukup tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mungkin mundur, mungkin enggan untuk ke gereja, atau mungkin lebih nyaman ke tempat lain. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan juga akan gerakkan di hati mereka untuk kembali ke rumah Tuhan, membangun pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan kami, mengingat bahwa ada banyak perkara yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga kiranya rasa syukur akan campur tangan Tuhan dalam kehidupannya bisa juga bersama dengan kami untuk memikirkan, untuk berjuang bersama-sama membangun tubuh Tuhan di gereja ini dengan baik, sementara kami semua diberkati dan semua akan sama-sama menikmati campur tangan Tuhan. Saya berdoa Tuhan sebagai gembala, biarlah tidak ada satupun jemaat Tuhan atau leader-leader yang akan keluar dari di mana Tuhan bergerak. Biarlah kami semua akan peka kepada suara Tuhan, melihat gerakan Tuhan yang ada di gereja ini, sehingga kami semua mau bersama-sama dengan Tuhan ketika Tuhan sedang bergerak untuk kemajuan Tuhan di gerejamu ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk wilayah, untuk HF, untuk komisi, untuk departemen, Tuhan, untuk semua kegiatan Engkau berkati, baik gembala sidang, penasehat, majelis, staf pastoral, kemudian leader-leader dalam level BPH, sampai dengan juga pendukung, guru-guru sekolah minggu, pemimpin pujian, singer, pemain musik, Tuhan, juga IT, satpam, driver, kebersihan. Tuhan akan berkati kami satu tubuh Tuhan, dan biarlah kami akan bangga Tuhan telah tempatkan kami di gerejamu ini Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa untuk request doa dari beberapa anak-anak Tuhan. Pertama kami berdoa untuk Bapak Suharyono. Tuhan, kami merindukan Pak Suharyono diberikan pencerahan hati, batin, pikiran yang akan kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga bisa kembali kepada Tuhan. Kiranya ada pengalaman-pengalaman yang dia bisa menikmati bersama dengan Engkau, sehingga tidak bisa berkata Tuhan baik, dan dia mau kembali kepada Engkau. Dan Tuhan izinkan Bapak ini juga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga dia bisa mencukupi kegiatan pekerjaan kehidupan sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Reni yang pasca kemoterapi, Tuhan akan berkati, biarlah pemulihan dari tubuhnya bisa terjadi. Kami mohon mujizat kesembuhan akan ada dalam ibu ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Lia Ing yang karena beberapa hal kreatingnya sempat naik. Tuhan, kami mohon biar Tuhan akan tetap pulihkan. Terima kasih kalau kami dapat informasi sudah mulai turun kreatingnya, dan Tuhan akan tolong biar tetap stabil dan tubuhnya bisa pulih sehat kembali. Kami berdoa untuk Bapak Yudi yang diopnam di rumah sakit. Tuhan, kiranya Tuhan akan memulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ada anakmu, Saudara Ruben, yang malam ini akan ke Jakarta karena akan kuliah lagi di UI di Salemba. Tuhan, kami menyerahkan anakmu ke dalam tangan Tuhan, lindungi dalam perjalanannya, tibakan di Jakarta dengan selamat, dan akhirnya Tuhan akan berkati studi dalam perkuliahannya, berikan hikmat, akal budi, kepandaian yang dari Tuhan, sehingga dengan pertolongan dari Tuhan, Tuhan akan berikan keberhasilan dalam studinya, meraih apa yang dicita-citakannya, dan bisa berguna pertama-tama bagi dirinya, bagi gereja Tuhan, bagi bangsa dan masyarakat di mana dia berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami ini semua,
Dan secara khusus saya berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang pada pagi hari ini ada di gereja ini, yang tentu datang ke rumah Tuhan, membawa beban, pikiran, hati, perasaan, menginginkan pertolongan secara khusus dari Tuhan. Engkau tahu Tuhan, setiap doa yang dipanjatkan oleh anak-anak-Mu ini, dan biarlah pada hari ini Tuhan memberikan peneguhan keyakinan, Engkau mendengarkan doa mereka, Engkau menjawab doa mereka, dan Engkau mengadakan jalan keluar, terobosan, pertolongan yang dari Engkau. Sehingga apapun yang dikerjakan, apapun yang akan dialami, anak-anak Tuhan ini akan melihat Engkau bersama dengan mereka semua. Termasuk juga Bapak Ibu yang ada berdoa bersama dengan kami secara live streaming ini, Engkau berkati. Di setiap pekerjaan, kegiatan di rumah mereka, Tuhan akan berkati. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, dan tidak lupa kami ingin berdoa untuk proses pemilihan majelis yang akan kami adakan pada tanggal 14 Februari. Tuhan, kami bersyukur 2 hari yang lalu nama-nama tersebut sudah dimunculkan, dan biarlah sekarang tugas dari Gembala Sidang sudah selesai untuk memunculkan nama-nama itu. Tapi kami sekarang ingin menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan dan perkenanan Tuhan. Biar Tuhan akan terlibat di dalam semua proses ini dalam 2 minggu ini. Ketika ada jemaat-jemaat, pimpinan-pimpinan sedang menggumulkan nama-nama yang telah muncul, biar Tuhan berikan kepekaan dengan suara Roh Kudus, pribadi-pribadi yang paling tepat, yang menurut hati Tuhan. Bukan sekedar bisa bekerja sama dengan Gembala Sidang saja, tapi benar-benar sesuai dengan Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, yang adalah pemilik gereja Tuhan di tempat ini, dan akhirnya jemaat Tuhan bisa diberkati. Terima kasih Tuhan, kami meminta biarlah setiap anak-anak Tuhan bisa masuk ke dalam sebuah proses pengalaman bersama dengan Tuhan untuk melihat biarlah rencana Tuhan saja yang digenapi. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Sekali lagi berkati gerejamu di tempat ini, berkati setiap aktivitas pelayanannya, setiap ibadah-ibadah yang ada baik di pusat, di satelit, di HF, di komisi Tuhan, berkati. Kami hanya merindukan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Karena ketika Tuhan berkata, apabila Tuhan Yesus ditinggikan, maka banyak orang akan datang kepadamu Tuhan. Tinggikanlah namamu di tempat ini, biarlah Engkau saja menjadi perhatian dan daya tarik dari banyak orang datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mau mengakhiri ibadah doa ini dengan ucapan syukur. Dan saya berdoa Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, lindungi, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, kawal dengan malaikat-Mu, sertai dengan keperkasaan dari Tuhan. Kami ingin menjalani kehidupan ini dengan apa yang Daud pernah katakan, gadamu dan tokatmu itu Tuhan yang menyertai kami, kan Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat Tuhan terkasih, ingatlah tetap bahwa Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Angkatlah kedua belah tanganmu, sekarang pulanglah dengan berkat yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.